Hai, aku Iza Sapta. Selamat datang kembali di podcast Bincang Asa dan Rasa. Buat kamu yang mendengarkan ini, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan follow podcast Bincang Asa dan Rasa biar kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih juga sudah berkenan mendengarkan episode ini. Aku harap di sini bisa membuatmu merasa pulang dan memiliki rumah. Meski kita tidak saling mengenal, semoga dengan adanya podcast ini, kamu nggak ngerasa sendirian. Jadi, selamat mendengarkan. Kalau ngomongin soal capek, rasanya nggak bakal pernah ada habisnya. Apalagi, namanya manusia, nggak semua hal bisa berjalan sesuai rencana kita. Dan di keadaan itu, kadang kita sebut sebagai sebuah kegagalan. Ngomong-ngomong soal gagal, kalau aku nanya ke kalian semua yang nonton ini tentang keadaan apa sih yang benar-benar bikin kalian ngerasa kalau kalian tuh gagal banget di hidup ini? Mungkin salah satunya adalah tentang proses seleksi masuk kampus yang kita pengen. Aku yakin banget kita semua ngerasain ini. Entah kenapa proses masuk buat pindah dari masa SMA ke kuliah itu rasanya kayak sebuah masa yang gak bisa kita lupain gitu aja. Karena jujur aja kita semua tahu kalau misalnya seleksi ini adalah salah satu seleksi yang gak mudah buat dilewati siapapun. Ada seleksi yang masuk lewat jalur rapot, ada yang lewat tes, ada juga yang mandiri. Tapi dari itu semua, aku yakin banget beberapa dari kita yang gagal, rasa gagalnya tuh bener-bener gak bisa kita lupain. Aku sendiri pun kayak gitu. Aku masih inget banget waktu pertama kali seleksi lewat jalur rapot, dan ternyata aku gagal. Itu adalah kegagalan pertama yang bikin aku ngerasa kayaknya aku gak bisa jadi apa-apa deh. Kayaknya aku cuma beban aja deh buat orang tua aku. Apalagi kan gak semua orang tua ya bisa paham kalau misalnya jalur masuk apapun itu sebenarnya bukan jaminan apakah seorang anak sudah berhasil buat menggapai masa depannya atau enggak. Karena itu sebenarnya cuma permulaan aja. Dan di permulaan itu pun gagal atau enggak, aku yakin semua anak sudah mengusahakan yang terbaik. Karena waktu itu pun, waktu aku gagal, aku menyalahkan diri aku sendiri. Aku ngerasa kayaknya belajar aku kurang, kayaknya aku yang salah, aku yang bodoh. Sampai akhirnya, aku berhasil masuk ke salah satu perguruan tinggi dengan jalur tes. Dan itu juga bukan kampus impian aku. Tapi waktu itu jujur aku iri sama teman-teman aku yang lain. Kenapa mereka mudah banget buat menggapai apa yang mereka mau? Padahal aku juga sudah berusaha keras. Aku udah belajar, aku udah mengusahakan apapun yang bisa aku lakukan dengan sebaik mungkin. Tapi ternyata hasilnya gak sama. Apa yang aku dapat gak sama seperti apa yang mereka dapatkan. Kecewa? Iya, rasanya kecewa banget. Rasanya kecewa sama diri sendiri, kecewa sama semua yang udah aku lakukan. Aku ngerasa seolah itu belum cukup. Aku ngerasa harusnya aku bisa mengusahakan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang aku dapatkan saat itu. Sampai akhirnya ketika aku menjalani semuanya sampai selesai, aku baru sadar kalau ternyata emang perasaan gagal waktu gak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu nyakitin banget, menyiksa banget. Apalagi ketika orang-orang di sekitar kita ikut-ikutan nyalain kita, bilang kalau kita harusnya gak gagal,
bilang kalau kita harusnya bisa sama seperti orang-orang yang sepantaran sama kita. Tapi kalian tahu gak sih? Kalian sadar gak? Mungkin perjalanan yang kita lalui sama teman-teman kita sama. Sama halnya seperti seleksi masuk tadi. Jalurnya mungkin sama. Tapi hasilnya akan beda-beda. Ada yang keterima, ada yang enggak. Ada yang berhasil masuk kampus impian, ada juga yang enggak. Tapi apakah itu bisa dijadikan tolak ukur kamu sudah berusaha dengan sebaik mungkin atau enggak? Jawabannya enggak kan? Karena aku yakin setiap dari kita, siapapun yang berusaha untuk masuk dan lolos seleksi itu, aku yakin sudah mengusahakan yang terbaik, sudah belajar segiat mungkin. Tapi ya itulah, ternyata apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Ternyata apa yang kita anggap baik untuk kita, belum juga baik menurut Tuhan. Dan kadang waktu yang kita kira tepat pun, belum waktunya menurut Tuhan. Itulah hebatnya. Proses mendewasa untuk mencari tahu sebenarnya hidup itu gimana sih? Itu adalah perjalanan panjang yang bahkan mungkin seumur hidup harus kita cari tahu. Seperti halnya kegagalan tadi. Ternyata ketika kita gagal mendapatkan sesuatu yang sama teman kita, bukan berarti karena kita gak mengusahakan yang terbaik seperti mereka. Bukan berarti kita gak tahu diri dengan memaksakan suatu hal yang emang bukan buat kita. Karena aku yakin apapun yang kita inginkan, Tuhan selalu kasih. Cuma ya itu tadi, kadang waktunya gak sesuai sama apa yang kita pengen, kadang yang kita dapatkan gak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi Tuhan selalu kasih itu. Aku ngerti banget, mungkin buat kalian yang baru ngerasain seleksi masuk perguruan tinggi, hari dimana pengumuman buat ngelihat hasil dari usaha kita itu kayak sebuah hari besar dan perayaan besar. Bahkan jadi hari kegagalan paling menyedihkan buat mereka yang ternyata gak berhasil masuk. Tapi aku pengen kamu tahu, gagal bukan berarti kamu belum berusaha keras. Gagal bukan berarti kamu belum melakukan yang terbaik. Bukan berarti kamu belum memberikan usaha terbaik kamu. Tapi Tuhan punya rencananya sendiri. Mungkin kamu mengira pilihan kamu adalah pilihan paling baik. Tapi kadang yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita adalah Tuhan, bukan diri kita. Dan mungkin perjalanannya ketika kamu menjalani sesuatu yang ternyata gak sesuai sama apa mau kamu, di awal akan berat. Di awal akan penuh dengan pertanyaan, kenapa harus ini? Kenapa harus aku? Tapi ketika kamu menjalani itu pelan-pelan dan selalu yakin bahwa Tuhan selalu baik sama kita, suatu saat kamu akan menemukan jawaban kamu sendiri. Sebuah jawaban yang membuat kamu bersyukur karena Tuhan ngasih kamu gagal. Kamu akan bersyukur karena kamu gak berhasil masuk ke sebuah tempat yang kamu pengen sebelumnya. Kita kadang gak bisa langsung ngerti apa maksud Tuhan ngasih sesuatu ke kita. Apalagi kalau itu menyakiti kita. Tapi aku yakin ketika kita selalu percaya, kita akan sampai di sebuah masa di mana semuanya akan membuat kita bersyukur karena pernah melalui kegagalan itu. Jadi gak apa-apa kalaupun langkah kamu gak secepat orang lain. Gak apa-apa kalaupun tempat kamu gak sama seperti teman-teman kamu. Kamu akan tetap sukses. Kamu akan tetap bisa meraih keberhasilan. Jangan takut gak jadi apa-apa ketika apa yang kamu pengen gak dikasih sama Tuhan. Jangan takut gak jadi apa-apa ketika usaha kamu gak menghasilkan sebuah hasil yang sesuai sama apa mau kamu. Karena ya itu tadi, gak semua hal bisa sesuai dengan apa mau kita.
Dan kita pun gak bisa langsung ngerti apa tujuan baik Tuhan ngasih kita sesuatu yang gak kita mau. Tapi, ayo kita terus selalu percaya. Ayo kita terus berprasangka baik sama Tuhan. Karena ketika semua orang meragukan kita, ketika semua orang gak bisa ngelihat seberapa besar usaha kita untuk sampai ke sebuah titik yang kita inginkan, Tuhan tahu. Tuhan selalu lihat. Tuhan gak pernah gak memperhatikan kita. Jadi, kuat-kuatkan hati, kuat-kuatkan diri. Kalau sekarang berat, suatu saat nanti kamu pasti akan tahu kenapa kamu harus melewati ini.